Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Iva, dan di sebelah saya ada orang yang sangat-sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Niko. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas sedikit banyak tentang kejadian beberapa minggu terakhir yang memang sudah viral ya di seluruh media sosial. Offline-nya juga sudah viral banget. Nah, saya ingat banget Pak, waktu itu Selasa 18 Juni 2024 pukul sekitar 8-9 malam. Jadi waktu itu saya bersama dengan Bapak di ruang tamu depan. Kami sedang menerima tamu waktu itu ya, dari Kendari. Kemudian ada Mas Rendra masuk ya, bicara sama Bapak. Bapak ada tamu dari orang Papua. Ya, ingat gak Pak? Ya. Saya ingat betul waktu itu Pak, jenengan dengan santai bilang, ya udah, ya suruh masuk, begitu. Kemudian Mas Rento balik lagi loh, disuruh masuk semua, gitu kan? Ya. Iya. Terus jenengan loh, emang berapa yang datang? Ya. Ternyata Mas Rento sampaikan ada 30-an lebih orang. Ya. Dari situ saya adalah saksi kalau memang Pak Niko malam itu tidak tahu jika akan ada tamu sebanyak 30 orang dari, ya kita katakan etnis Indonesia Timur, yang datang tiba-tiba ke rumah, tapi di luar jam bertamu ya, karena tidak ada janjian nih, begitu. Yang saya tanyakan sebenarnya simpel Pak waktu itu, karena jenengan tenang sekali. Bagaimana perasaan Anda waktu itu Pak? Ya, saya ini kan karena setiap hari sudah terima tamu ya, banyak Mbak Eva ya. Tiap hari ratusan orang datang ke tempat kita. Betul. Jadi saya menanggapi semua positif gitu, baik adanya. Jadi kami tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi seperti kemarin. Ya, kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Ya cuma secara karena ini udah menyangkut sebenarnya kan tuh stabilitas kota Salatiga yang dipengaruhi dengan yang terpengaruh kan stabilitas kota ya. Kalau kita sendiri kan internal biasa. Ya, kita tidak melakukan kesalahan kok. Betul. Ya, justru saya tidak membela diri, tapi saya sudah mempersilahkan kan. Kalau Anda merasa dirugikan, silakan menempuh proses hukum. Ya, dari awal. Iya, karena kan kalau nanti keputusan pengadilan itu memutuskan saya bersalah, ya saya akan tunduk kepada putusan pengadilan itu gitu loh. Jadi keadilan yang kita dapat di tempat yang sebagaimana mestinya. Betul. Bukan keadilan versi masing-masing kan itu kan. Betul. Nah, jadi itu Mbak Eva, tapi di situ ada pelajaran. Maksud baik belum tentu direspon baik. Iya, setuju sih Pak. Ya. Tapi bagi keluarga besar Dinasti Nusantara Group, walaupun perbuatan baik tidak direspon baik, tapi tetaplah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena kebaikan bukan untuk dilihat orang, kebaikan bukan untuk mendapat pujian, tapi kebaikan adalah tugas kita sebagai manusia. Rahmatil alamin ya, menjadi rahmat bagi semuanya. Tidak perlu berbuat baik ketika dilihat orang, tidak perlu. Dilihat ataupun tidak dilihat, direspon baik ataupun tidak direspon baik, tetap lakukan kebaikan. Iya. Untuk keluarga besar Dinasti Nusantara, ya tenang, semua baik adanya. Baik. Yang ini pun baik buat kita. Betul. Tapi ini sih Pak, saya tuh ada satu pertanyaan sebenarnya yang mungkin juga ditanyakan semua orang. Jadi kan memang anggota Bapak ini kan memang sudah luar biasa besar dan banyak seluruh Indonesia. Jadi kan mereka pasti khawatir tentang Bapak ya, bukan tentang soalnya kita semuanya perusahaan semuanya baik-baik saja. Tentang kondisi Bapak maksudnya atau internal. Saya juga salah satu yang membersamai jenengan di proses itu juga sebenarnya merasa khawatir bagaimana perasaan Bapak. Nah, tapi uniknya adalah justru Bapak itu saya lihat dari semuanya itu yang paling tenang. Saya sembaran, paling tenang. Kemudian selalu orang pertama yang menyampaikan, misalnya kita ada informasi baru nih, pihak sana ini, pasti Bapak itu cuma satu, semua baik-baik saja. Itu selalu, bahkan sampai dinotis Pak sama, jadi salah satu penyidik bilang ke saya lihat juga ketika yang grup sana itu teriak-teriak dan lain-lain, Pak Niko juga tenang sekali. Berarti saya yakin dari situ aja psikologinya memang beliau tidak bersalah, saya bilang gitu.
Dia bilang gitu. Nah, sebenarnya memang bagaimana Pak Niko kok selama proses itu kan itu panjang dan sangat lelah Pak. Kita tuh lelah sekali, baik fisik maupun batin. Tapi jenengan sangat bisa untuk mengatakan semua baik-baik saja dan sangat tenang sekali gitu Pak. Iya, jadi gini Mbak, kenapa saya bisa kata seperti itu, karena selama ini yang saya lakukan kan apa? Saya berkatakan kan, saya ke Papua itu kan diminta. Betul. Dan saya katakan bahwa saya ke Papua bukan dalam rangka untuk melulu bisnis, tapi justru karena kasih. Betul. Karena saya mengasihi saudara saya di Papua kan, itu kan saya pengen membawa dampak yang baik bagi masyarakat di sana kan gitu. Perkara ini belum direspon baik. Ini kan hanya sebagian aja sih, sebagian kecil dari yang sudah kita lakukan kan, gitu kan. Ya saya santai saja gitu loh. Santai saja, Pak. Iya. Santai, Bapak. Gitu kan. Cuma secara fisik memang capek, 2 malam nggak tidur kan. Tapi tetap Pak Niko saya senyum-senyum aja gitu. Meskipun capek. Loh santai banget ini gitu kan. Iya. Pak gimana? Pak Niko malah semua lagi santai gitu Pak. Semua baik adanya. Iya, baik adanya kan. Dari sini kita kan belajar melihat, dan ini kalau saya katakan pada anak-anak, pada tim semuanya kan, ini kan seperti iklan gratis sebetulnya. Oh betul. Ya, seperti iklan gratis. Saya dulu kan selalu mengajar kalau kita berbuat baik, jangan sampai orang lain tahu. Kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Dengan kasus ini akhirnya kan apa? Ya karena banyak orang nanya akhirnya kita terpaksa cerita apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Ya sebenarnya selama ini kami nggak terlalu bicara tentang apa yang sudah kita lakukan kan ini kan. Tapi karena dengan kondisi ini kan akhirnya banyak orang semacam menanyakan kan itu kan. Karena tadi kan yang offline pun, yang di sekitar kami pun kan juga ada yang punya stigma yang buruk, ada yang biasanya memanfaatkan situasi itu. Oh iya, banyak sekali. Kami pun juga nyaman aja, santai aja. Santai aja Pak. Kami nggak terpengaruh dengan apa yang kata orang, bukan ya, nggak terpengaruh kan itu kan. Yang penting apa yang kami lakukan, kami yakin bahwa itu membawa dampak baik bagi banyak orang kan. Jadi memang saya waktu membersamai kasus ini tuh sangat terbuka gitu jadinya, bahwa kita harus lihat sesuatu itu dengan positif. Kalau misalnya orang bilang nggak apa-apa, sekarang kita selesai dulu, besok-besok gitu pasti kita. Bapak ini nggak nunggu besok-besok loh. Enggak, langsung instan, bungkus dibuka langsung wah gitu. Karena kenapa saya bisa segera membuat bungkus? Karena saya selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Oh iya. Jadi ini berlaku bagi semua ya. Jadi ketika ada sesuatu yang kelihatan buruk datang padamu, itu sebenarnya cuma bungkus. Nah, bagaimana supaya segera menikmati isinya? Penuhi hatimu dengan ucapan syukur gitu loh. Ya, jangan menyalahkan siapapun, jangan protes, jangan ada rasa benci, gitu kan. Nah, kalau itu dilakukan, pasti nanti hadiahnya segera kita terima gitu loh. Nah, soalnya banyak orang kan ketika ada sesuatu yang kelihatan buruk itu kan bersungut-sungut, betul, saya aja hampir bersungut-sungut, menggerutu, menyalahkan yang lain. Nah, itu justru nanti berkahnya lama itu diterimanya, bungkusnya akan segera kebuka kan? Nah, jadi ini pelajaran. Jadi saya katakan hidup itu adalah perjalanan, di dalam perjalanan ada pelajaran. Ini pelajaran bukan hanya untuk saya, tapi pelajaran untuk kita semuanya. Iya, setuju sih Pak. Nah, jadi begini, di proses yang panjang itu kan memang kita banyak sekali pihak yang ingin bermaksud baik membantu Bapak gitu. Tapi saya itu sangat yakin sekali bahwa keputusan terbaik itu selalu diambil oleh Pak Niko. Jadi beberapa kan ada yang menawari opsi dari A, B, C, D, F, itu selalu saya tanyakan Bapak, Mbak, ini tuh mana yang di ACC gitu, Pak ini mana yang perlu datang ke sini. Salah satunya ada saksi kunci dari pengacaranya si pemilik lahan. Itu adalah salah satu keputusan Bapak waktu itu malam-malam. Saya yakin sekali. Ketika kita bingung apa-apa, tiba-tiba Bapak gini, tolong hubungi orang ini, soalnya dia mau ingin menjelaskan sesuatu seperti itu. Jadi meskipun banyak sekali opsi, saya tuh selalu yakin kalau kita pasrahkan aja ke Bapak, pasti Bapak itu sudah pirsa duluan, sudah tahu mana yang akan
kedepannya seperti apa gitu Pak ya. Pak Ade itu di situasi genting banget loh itu Pak. Menurut saya itu sudah fisik lahir batin lelah, tapi selalu jenengan itu membuat keputusan yang terbaik. Maksud saya itu bagaimana jenengan itu selalu di setiap saat atau di setiap kondisi, bahkan saat genting pun itu berpikir dengan bijaksana dan baik dan benar gitu Pak. Ya tentunya itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepandian saya juga bukan. Dan saya selalu berkomunikasi dengan semesta ya, atau dalam tanda kutip Tuhan gitu kan. Tapi kalau saya ngomong, saya bicara dengan Tuhan kan terlalu. Iya. Ya saya ada guru sejati lah yang saya namai menurut saya ya pembimbing tadi. Ya saya maka selalu tenang, kenapa? Karena saya selalu komunikasi gitu. Jadi dalam kesadaran gitu kan, dalam kesadaran pasti memberikan yang terbaik, pasti memberikan petunjuk yang terbaik kan, gitu kan. Maka kenapa saya tidak merasa terganggu waktu itu? Iya betul. Ya karena tadi sang pembimbing mengatakan tenang nak, tenang gitu kan. Untuk naik tangga, untuk naik level itu perlu pijakan anak tangga. Ini pun juga bisa menjadi batu loncatan untuk kamu meloncat lebih tinggi lagi kan, gitu kan. Jadi dalam hal ini pun aku ikut campur tangan kan, maka semua bisnis kan tetap berjalan, bahkan ada kapasitas yang diperbesar lagi. Saya ke Dubai, kemudian dari beberapa perusahaan juga dapat orderan, jumlahnya juga besar kan, kan? Besar sekali ya. Besar sekali kan itu kan. Besar itu besar sekali. Serius ya, saksi nih. Ya artinya kan yes oke ya. Semua ini kan ya baik adanya lah itu. Saya suka katakan kan, nggak usah khawatir, semua baik adanya. Yang ini pun baik buat kita kan. Betul, setuju. Jadi kita mengasihi mereka juga, karena sebagian orang-orang yang diajak pun kan mereka tidak tahu apa materinya apa kan, mereka nggak tahu kan. Apa. Iya betul, diajak rame-rame dikasih sesuatu kan begitu kan. Ya betul. Jadi kita pun mengampuni mereka juga, artinya kadang mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Ya, sekedar ikut-ikutan lah gitu. Iya. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela, dia pasti akan membela dirinya sendiri gitu. Iya. Bahkan saya tuh ada momen merinding nih Pak. Jadi kan Bu Niko itu selalu itu jam 3 itu sudah online sudah saya kan mencoba komunikasi gitu kan. Pasti Bu Niko itu statusnya itu sangat apa ya, memotivasi kita gitu. Bahkan kadang kita bisa tertampar, aja yang gini aja kok gini ya, kok beliau yang sudah luar biasa kan biasa aja gitu. Nah ada satu yang saya amati itu, jadi kan intinya saya sampaikan, alhamdulillah dari kejadian ini itu jadi semakin kelihatan nih mana yang setia, mana yang lawan, mana yang kawan gitu. Bu Niko tuh dengan sampai ini merinding saya nih Pak. Sebenarnya saya sudah tahu nama-nama itu Mbak dari Tuhan. Iya, betul. Saya sangat gimana ya, langsung sakti dengan itu dia. Ya karena kami selalu komunikasi tadi, membangun hubungan baik ya, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Jadi ketika sebelum kejadian ini muncul pun kami sudah dikasih tanda sebetulnya. Ya. Sudah dikasih tanda, ada beberapa melalui utusan-utusan Tuhan yang lain ya itulah. Iya. Ya kami menyikapi dan kami bersyukur, kami tidak khawatir. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang mau kita terima. Ya karena kami memaknai bahwa setiap ada kejadian yang di mata kita kelihatan tidak baik, itu sebenarnya bungkus. Oh ya, Pak selalu ngomong gitu. Ya itu bungkus. Itu bungkus. Tapi di balik itu semua kan ada berkah-berkah yang luar biasa kan itu. Udah mulai kebuka Pak ya Bu? Udah mulai kebuka kan. Kami bersyukur ya, banyak anak-anak saya yang dari situ juga mungkin ya kalau saya katakan seleksi alam lah terjadi. Iya. Ya, seleksi alam. Tapi saya kaget sih Pak. Dari bungkus sama bukanya tuh cepat sekali gitu. Oh ya, sekarang ini kan eranya instan ya. Udah kayak. Iya sekarang ini. Maka tabur tue pun juga tidak lama kan. Iya. Semua serba dipercepat gitu loh. Betul. Jadi kan bungkusnya tuh misalnya 18 Juni nih Pak. Iya. Lah Bapak ini nggak sampai akhir Juni pun sudah ke langsung bisa nikmati keberkahan-keberkahan di situ. Dan standarnya sangat besar sekali gitu. Betul, luar biasa kan.